tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Baik, selamat malam. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat. Kita melanjutkan pelajaran kita ya. Minggu lalu kita sudah mempelajari ikhtisar fungsi. Jadi kita sudah sampai di bab ketiga dari kitab Abhidhamma Sanggaha. Bab ketiga ini judulnya adalah Pakinaka. Pakinaka itu serba-serbi gitu. Jadi serba-neka, serba-serbi. Jadi serba-serbi artinya di dalam bab ketiga ini kita akan mempelajari berbagai hal ya, seperti ikhtisar apa yang pertama, perasaan kan, wedana, wedana hetu kicak duara alambana waduk, perasaan, ikhtisar perasaan kita sudah selesai. Kemudian ikhtisar yang kedua adalah ikhtisar tentang akar ya, kita juga sudah selesai. Kita masuk ke ikhtisar yang ketiga yaitu kicak, fungsi ya. Nah, jadi di bab ketiga, di bab serba-serbi, serba-neka itu Anda akan mulai mempelajari semakin dalam lagi. Anda mulai akan bisa membayangkan, oh ternyata cita, cetasika dan mungkin nanti rupa itu bekerjanya seperti ini gitu ya. Kalau di bab pertama kan tentang cita, tentang kesadaran, mungkin Anda masih remang-remang memahami kesadaran, bagaimana dia bekerja. Tetapi semakin bertambah bab yang Anda pelajari, nanti pemahaman Anda akan menjadi semakin sempurna ya. Nah, di bab yang ketiga di ikhtisar fungsi ini kita akan mulai menempatkan cita dan cetasika sesuai dengan tugasnya masing-masing, fungsinya masing-masing. Jadi harus Anda pahami bahwa cita dan cetasika itu pada saat kenapa dia muncul? Dia muncul karena dia harus melakukan fungsinya. Kira-kira seperti itu ya. Pada saat cita muncul, cetasika muncul, dia melakukan fungsinya, dan setelah fungsinya itu selesai dia akan lenyap kembali. Ya. Nah, di minggu lalu kita sudah mempelajari ada berapa fungsi dari cita itu, kesadaran yang sudah kita pelajari. Fungsi dari 3 saja, apa saja? Total kok 14, bagus. ya maaf, pertanyaannya kurang tegas ya. Tadi sebelum masuk ke kelas saya mendapat message dari salah satu umat kita di Medan. Jadi video kita ini dilihat oleh umat dari berbagai kota ternyata ya. Dan dia mengatakan, wah kelas malam ini akan menjadi semakin seru nih Bante ya gitu. Iya mungkin semakin seru. Mulai kemarin ya, mulai minggu lalu udah seru ya. Baik, benar, ada 14 fungsi. Jadi sekarang Anda tahu cita itu fungsinya hanya itu saja, 14 saja. Ya, nanti akan kita kondens, kita mampatkan lagi dari 14 menjadi 10. Nah, minggu lalu kita sudah mempelajari 3 fungsi dari cita. Saya sampai sengaja melompat fungsi cita yang pertama, yaitu sebagai penyambung kelahiran kembali kan. Artinya apa? Sekarang Anda tahu nih bahwa kelahiran itu ya, selama kita masih mempunyai asawa, ya, selama belum bisa menghancurkan asawa, maka arus kesadaran akan terus menemukan kelahiran, memproduksi kelahiran baru. Ya, tidak terputus, energi tidak bisa musnah, betul tidak? Cita itu energi juga. Cocok nggak dengan ilmu pengetahuan? Tidak bisa dimusnahkan. Kehidupan kita tidak bisa dimusnahkan. Energi hanya bisa bertransformasi terus menerus.
ya tidak? Ya, sama konsepnya, teorinya itu seperti itu sama. Kehidupan kita tidak bisa musnah, akan terus mengalami transformasi sampai terakhir asawa itu hancur semua, kita menjadi arahat, dan setelah itu sudah tidak ada kelahiran lagi. Kina jati, kelahiran sudah hancur, sudah nggak akan ada kelahiran. Ya, nah selama belum menghancurkan asawa, maka kematian akan disusul dengan kelahiran kembali. Tidak terputus. Menurut Theravada, kehidupan masa lalu dan kehidupan yang sekarang itu tidak ada jedanya. Ya, ini pemahaman yang dianut di mayoritas Theravada, meskipun sekarang juga berkembang ada jedanya, ada alam-alam jeda seperti itu, tetapi kita mayoritas Theravada memegang pemahaman bahwa kehidupan satu dan kehidupan yang kedua tidak ada jedanya sama sekali. Sama hari ini hari Sabtu, jam 12 malam, tengah malam nanti masih hari Sabtu kan? 1 detik kemudian sudah pindah hari Senin. Iya. Bayangkan saya Minggu aja udah mulai. Berarti ada jedanya Minggu ya. Berarti hari Sabtu dan hari Minggu ada jedanya enggak? Enggak ada kan? Jam 12 teng. Masih hari Sabtu ya berarti ya. Lebih 1 detik udah Senin Minggu ya. Pengen Senin aja. Kalau Minggu soalnya banyak tugas. Ya, seperti itulah kira-kira satu kehidupan dan kehidupan yang lain itu. Begitu satu kehidupan selesai, maka kehidupan berikutnya langsung muncul. Ya. Jadi begitu cuti cita kesadaran kematian muncul, ya. Minggu lalu kita sudah pelajari cuti cita itu fungsinya sebagai apa? Membuat kehidupan ini jatuh gitu. Cawati, jatuh. Ya, artinya meninggal gitu. Atau kalau Anda bekerja setahun cuti 12 hari berarti Anda nggak bekerja lagi. Selama 12 hari itu sudah mungkin kata Indonesia cuti diambil dari situ, mungkin ada kemiripannya. Ya. Nah, kemudian kesadaran pertama di dalam setiap kehidupan disebut apa? Pati sandi winyana, kesadaran penyambung kelahiran kembali, ya. Kemudian tugas cita yang kedua adalah sebagai bawangga, ya. Kenapa tugas dari bawangga itu apa? Mempertahankan kehidupan kan? Mempertahankan eksistensi, mempertahankan kehidupan. Nah, minggu lalu juga sudah saya sampaikan bahwa ketiga fungsi tadi dilakukan oleh cita yang sama, ya. Sama itu dalam artian hanya namanya saja, bukan wujudnya yang sama, ya. Artinya ini penyambung kelahiran kembali, nanti ini juga yang jadi bawangga, ini juga yang jadi cuti, enggak. Katakanlah Anda atau seseorang terlahir dengan pati sandi winyananya adalah Mahawipaka yang pertama, kesadaran resultan besar yang pertama, maka sepanjang hidup dia bawangga citanya juga Mahawipaka yang pertama, dan nanti dia meninggal dunia juga dengan bawangga Mahawipaka yang pertama. Jadi dengan kata lain Anda juga bisa mengatakan bahwa sebenarnya pati sandi winyana, kemudian bawangga dan cuti cita itu semuanya adalah bawangga, penyambung yang mempertahankan kehidupan. Hanya saja kemudian dibedakan, bawangga yang muncul di detik pertama di setiap kehidupan diberi nama khusus sebagai pati sandi winyana. Bawangga yang muncul di detik terakhir di dalam satu periode kehidupan disebut cuti cita. Ya, semuanya bawangga, penyambung eksistensi, faktor kehidupan. Bawa plus angga itu, ya. Nah, kita kemarin saya sudah sampaikan ini, ya. Ya, Anda lihat kembali chart Anda, proses kognitif di pintu mata yang lengkap. Nanti di bab keempat Anda akan mempelajari banyak variasi dari proses kognitif, ya. Ini hanya saya berikan satu contoh, proses kognitif pintu mata lengkap.
nanti ada yang tidak lengkap. Kenapa ini saya berikan? Karena saya ingin Anda semakin paham tentang membantu Anda untuk menghafalkan 14 fungsi dari cita, ya. Anda lihat pada kolom yang sebelah kiri itu arus bawangga, itu berarti arus bawangga. Kenapa? Karena tidak ada objek yang muncul, ya. Selama tidak ada objek baru yang muncul, maka arus kesadaran kita ini masuk ke bawangga. Begitu ada objek baru, ya, kemudian kita memperhatikan, kayak tadi misalkan ada suara di ujung sana, kita mendengarkan, ya, maka suara tadi minggu lalu sudah saya jelaskan kan, suara tadi itu dia menggetarkan dua pintu. Pintu yang pertama adalah pintu batin, yaitu bawangga sendiri. Bawangga itu pintu batin, ya, adanya di hadaya watu, di hati jantung kita, landasan hati, landasan, ya, jantung, hadaya hati, menggetarkan bawangga sebagai pintu batin, dan juga pada saat yang bersamaan menggetarkan pintu telinga. Kita bicara suara kan, atau kita bicara ini karena pintu mata. Kalau ada objek mata muncul dan kita memperhatikan, maka objek mata tadi menggetarkan dua pintu sekaligus secara bersamaan, yaitu pintu batin atau bawangga, dan yang kedua adalah pintu mata, ya. Sehingga karena dia menggetarkan pintu batin yaitu bawangga, maka Anda lihat itu arus bawangganya mulai terganggu. Ada angka nomor 1, sehingga itu hanya diberi istilah seperti itu supaya kita mudah untuk memahaminya, ya. Jadi sebenarnya itu semua arus bawangga kan, ya. Bawangga pertama yang muncul bersamaan dengan munculnya objek mata disebut bawangga lampau, ya. Tapi kan dia berlangsung sepanjang satu cita kana, momen cita, hanya satu momen kesadaran, satu saat kesadaran yang sangat singkat sekali, muncul kemudian lenyap. Kemudian kenapa cita lain harus muncul? Kenapa? Karena ada objek yang sedang menggetarkan pintu batin dan juga pintu telinga. Berarti arus kesadaran aktif harus muncul terus. Bawangga itu arus kesadaran pasif, ya. Tetapi kenapa ini begitu objek muncul di angka nomor 1, objek mata muncul bersamaan dengan munculnya bawangga lampau, kenapa bawangganya tidak langsung terputus? Kan pertanyaannya seperti itu. Kenapa harus menunggu 3 momen kan, itu angka 1, 2, 3 kan, baru arus bawangga terputus kan, ya. Nah, arus bawangga itu diibaratkan, perumpamaannya itu seperti seorang yang berlari kencang, arusnya kan kencang nih. Pada saat dihentikan dia tidak langsung berhenti. Nanti perumpamaannya sama dengan jawana juga. Arus, ya, begitu dihentikan dia masih membutuhkan 1 detik, 2 detik, 3 detik baru berhenti total. Kira-kira seperti itu, ya. Nah, bawangga yang nomor 2 itu bergetar kan, bawangga calana. Kemudian terputus upaceda, bawangganya mulai terputus di situ. Minggu lalu sudah saya sampaikan, masa kehidupan materi atau rupa itu berapa kali lebih panjang dari cita? 17 kan, berarti Anda lihat itu, ya. Kalau Anda hitung itu angkanya dari 1 sampai 17, itu adalah angka 1 itu adalah objek mata pertama kali muncul, angka 17 nanti itu objek matanya berhenti, lenyap. Setelah objek mata lenyap, maka tidak ada objek kan, berarti arusnya batin masuk ke pasif lagi. Paham nggak sekarang, ya? Selama tidak ada objek aktif, objek baru, maka arus batin, arus kesadaran kita masuk ke bawangga, arus yang pasif. Hanya pada saat objek baru muncul, maka dia akan menggetarkan bawangga lagi dan juga pintu panca indera yang bersangkutan. Kalau kita mendengar suara berarti bawangga dan telinga. Kalau kita mencium bau berarti bawangga dan hidung. Demikian seterusnya, ya. Nah, itu bawangga, fungsi yang kedua. Sekarang saya akan Anda perhatikan fungsi nomor 4 yang mengarahkan ke 5 pintu, yaitu panca dwara wajana, atau yang mengarahkan ke pintu panca indera. Panca dwara wajana itu adanya di ahituka cita kan, kesadaran tanpa akar yang nomor berapa? 1, 2, 3. Mama. Nomor 1 panca dwara wajana, ada 3 yang kiriya ahituka cita kan. Paham ya?
Itu pancadora wajana. Kemudian kesadaran mata, caku winyana. Ada dua kan caku winyana, kesadaran mata, yaitu akusala wipaka ahituka cita dan kusala wipaka ahituka cita. Yang mana yang muncul? Tergantung objeknya menyenangkan atau tidak menyenangkan. Itu nanti ya, rumusnya seperti itu. Kemudian dia hanya muncul masing-masing kan satu cita kana, satu momen kesadaran yang sangat singkat sekali kan. Singkat karena satu jentikan jari seperti ini bermiliar-miliar kesadaran muncul lenyap kan. Jadi ini waktunya sangat singkat sekali, ya cepat sekali gitu. Sepersekian ratus juta detik mungkin gitu kira-kira dalam satu proses kognitif ini, cepat sekali. Tapi kan dia nanti berulang terus sehingga kita seolah-olah melihat objek matanya itu lama gitu ya. Nah, nomor 5, kesadaran mata caku winyana ya. Fungsinya apa? Melihat. Kalau yang tadi kan fungsinya apa? Mengarahkan ke pintu panca indera itu. Setelah itu nomor 6, kesadaran menerima. Itu kesadaran mana? Sampatit Cana cita. Ada berapa? 2 ya. Akusala wipaka ahituka cita dan kusala wipaka. Kemudian kesadaran yang menginvestigasi. Santirana ada berapa cita? 3. Nanti ada rumusnya lagi. Yang mana yang muncul dari 3 itu, yang UPK atau yang somanasa. Kalau objeknya sangat menyenangkan, yang somanasa. Kalau objeknya hanya menyenangkan, biasa-biasa saja, maka yang muncul UPK santirana, yang kusala wipaka, yang UPK perasaannya. Itu fungsinya apa? Menginvestigasi objek. Ya, nama dari kesadaran sudah menunjukkan fungsi masing-masing. Kemudian nomor 8 adalah kesadaran memutuskan. Itu wotapana. Ya, wotapana atau wotabana pakai B atau pakai P, memutuskan. Itu adalah fungsi dari kesadaran mana? Mano dwara wajana cita ya, yaitu di kiriya ahituka cita kan. Dari kiriya ahituka cita kesadaran yang nomor berapa? 2 setelah panca dwara wajana. Bisa mengikuti saya? Hah? Bisa? Bingung? Bingung nggak? Bingung banget atau bingung biasa aja? Nah, setelah itu ada 7 momen yang sama jawana. Jawana ini momen di mana kita merespon terhadap respon kita terhadap objek atau reaksi kita terhadap objek. Sehingga kalau kita ini adalah putujana atau kita orang ini adalah putujana belum tercerahkan atau seka sotapana sakadagami anagami, maka jawananya itu bisa kusala atau akusala ya. Kalau anagami sudah enggak akusala lah ya. Kusala. Kalau putujana ya bisa akusala, bisa kusala, atau bisa ada berapa cita yang bisa berfungsi sebagai jawana? Minggu lalu sudah kan? Ada 55 kan? Apa saja? Hafalannya gimana? Hafalan 55 yang mudah. Semua kusala cita, semua akusala cita. Kusala, akusala, wipaka kan? Tapi wipakanya tidak semua. Hanya yang palak cita. Kusala, akusala, wipaka, kiriya kan? Wipakanya tadi tidak semua, hanya yang palak cita. Kiriyanya semua tidak? Tidak, semua kiriya kecuali 2 saja, yaitu yang mengarahkan. Kalau Anda hitung itu ada 55 ya. Nah, itu semua bisa muncul sebagai jawana. Tergantung proses kognitif apa yang sedang terjadi ya. Jadi inilah mengapa karma kita itu ditentukan di momen jawana ini. Kalau kesadaran sebelum jawana tadi itu munculnya sudah sesuai dengan hukumnya, sudah tidak bisa menghindari ya. Kalau objeknya jelek ya cakup winyana yang muncul harus yang ini gitu kan, yang akusala wipaka dan seterusnya. Jawana tidak terikat pada objek. Jadi reaksi kita terhadap objek itu sesungguhnya adalah pilihan kita. Ya, artinya kalau objeknya tidak baik, tidak harus membuat kita sedih. Paham?
Objek dunia ini tidak bisa mengendalikan kita. Ya, semua itu adalah pilihan-pilihan kita. Ya, itu jawana. Kemudian yang nomor 16 kesadaran registrasi. Kalau di buku ini akan saya ganti ini tadaramana, kesadaran yang mempertahankan objek. Mempertahankan objek yang tadi diambil jawana tadi, dipertahankan 1 kali, 2 kali, dan kemudian objek rupa atau materinya udah masuk ke momen ke-17, berarti hilang kan? Dan karena objeknya hilang, maka arus kesadaran kita, arus sungai kesadaran kita tetap harus mengalir, dia masuk lagi ke arus yang pasif. Nah, itu adalah 14 fungsi dari kesadaran. Anda harus hafalkan, karena kalau Anda tidak hafal, nanti bab keempat juga akan menjadi makin sulit buat Anda. Banyak ya yang harus dihafal ya. Nah, supaya mempermudah cara Anda untuk menghafal 14 fungsi ini, kitab komentar memberikan perumpamaan pohon mangga. Ya. Anda dengarkan perumpamaan pohon mangga itu seperti ini. Di Abhidhamma Izi sudah saya sampaikan ini. Jadi ada seseorang yang tertidur di bawah pohon mangga. Habis bekerja di sawah, mencangkul, kecapean, kemudian dia tertidur di bawah pohon mangga, ya, angin semilir, ya, membuat tidurnya makin lelap. Tetapi kemudian tiba-tiba pada saat dia tertidur lelap, itu ada mangga jatuh. Kebetulan jatuhnya itu persis di dekat telinga dia, ya. Pada saat mangga jatuh, tak, ya, kemudian dia mendengar ada suara, itu kan? Setelah itu apa? Dia buka matanya, kemudian dia lihat, oh ada mangga, ya. Setelah dia lihat ada mangga, kemudian dia ambil mangganya, dia terima mangganya, ya. Setelah dia terima mangganya, dia investigasi, dia periksa mangga ini mateng atau enggak mateng, ya, busuk atau tidak busuk. Setelah diinvestigasi, akhirnya apa? Dia memutuskan, oh mangganya mateng. Mangganya enak ini, manis. Setelah diputuskan, tahu bahwa ini objeknya mangganya enak, manis, kemudian dia makan. Ya, pada saat sudah dimakan, dikunyah, nyaman, enak, manis, kemudian ditelan. Habis kan? Begitu ditelan masuk ke lambung, setelah itu tidur lagi. Berarti siapa? Gun. Ya. Nah, Anda hafalkan perumpamaan itu karena itu urut-urutannya sama dengan urut-urutan di dalam 14 fungsi. Jadi saya ulangin lagi, seorang laki-laki yang habis bekerja keras tidur di bawah pohon mangga, tertidur pulas, itu perumpamaan untuk arus bawangga. Kemudian ada buah mangga jatuh, ya, menghantam telinga dia, artinya secara non fisik, sehingga dia terbangun dari tidurnya. Ya, dari tadinya dia tidur pulas sampai kemudian terbangun gara-gara suara tadi kan. Berarti itu apa? Yang mengarahkan ke pintu panca indera atau ke pintu 5 indera, ya. Arahkan. Kemudian kan dia melihat ke mangganya. Berarti itu apa? Kesadaran mata. Atau bisa juga Anda ganti kesadaran telinga juga bisa, sama aja. Pokoknya kesadaran panca indera, ya, dwi panca winyana. Kemudian setelah dia lihat kan mangganya diambil. Berarti itu adalah kesadaran menerima. Setelah dia ambil, dia pegang kan diperiksa kan. Berarti itu kesadaran menginvestigasi. Kemudian setelah diperiksa kan diputuskan kan, oh mangganya masak, manis. Berarti itu adalah kesadaran yang memutuskan. Setelah diputuskan mangganya itu manis kan dimakan sama dia. Dinikmati kan, jawana. Jadi pada momen jawana ini sesungguhnya cita menikmati objek secara penuh, dinikmati secara penuh, ya, bereaksi atau merespon terhadap mangga tadi, dimakan objeknya. Sama, kalau Anda sedang mendengar pujian, maka kata-kata pujian itu juga Anda makan, Anda nikmati dengan jawana Anda. Bisa Anda nikmati dengan loba mula cita, bisa Anda nikmati dengan mahaku salah cita, ya. Nah, itu jawana. Setelah dimakan kan kemudian ditelan kan masuk ke tenggorokan sampai ke lambung. Berarti itu adalah tadaramana yang mempertahankan mangga tadi, mempertahankan objek, ya. Setelah sampai lambung selesai dia tidur lagi kan, bawangga lagi. Ya. Berarti
Sekarang 14 fungsi itu mari kita sebut satu-satu, jangan melihat catatan coba. Yang pertama adalah pati sandi winyana, yang kedua adalah bawangga, yang ketiga adalah yang mengarahkan, yang keempat adalah kesadaran panca indera, ya, kesadaran mata, ya. Yang keenam, 5 kesadaran telinga, sama kan tempatnya sama itu, kesadaran mata dan telinga. Yang keenam kesadaran hidung, yang ketujuh kesadaran lidah, yang kedelapan kesadaran tubuh. 5 kesadaran panca indera ini menempati satu tempat yang sama. Jadi inilah nanti ini di 5 ini dianggap satu, jadi kita dapat 10 tempat. Ya. 8. 9 kesadaran menerima, 10 kesadaran menginvestigasi dulu, 11 kesadaran memutuskan, 12 kesadaran jawana, 13 kesadaran taddaramana, yaitu yang mempertahankan objek atau registrasi. Yang mempertahankan objek itu lebih bagus. Tat aramana, objek tersebut. Tat aramana, objek tersebut. Jadi objek tersebut yang mana? Yang tadi dinikmati jawana tadi. Kalau di kitab komentar itu diberi perumpamaan seperti jawana itu seperti arus sungai yang tersibak karena perahu yang berjalan. Perahu berjalan kan ada sungai yang mengikutinya kan? Ya, sungai yang mengikuti perahu tadi itu perumpamaan taddaramana. Dia mengikuti apa yang dilakukan jawana. Masih ada aftertaste. Ya. Setelah menikmati masih ada lah sedikit-sedikit ininya rasanya gitu. Taddaramana, ya, yang mempertahankan objek tadi gitu. Kalau arti literalnya ya tat aramana, objek tersebut. Gitu. Itu 13. Kemudian fungsi ke-14 apa? Cuti. Nah, berarti Anda sudah dapat 14 fungsi dari cita, ya. Tadi saya katakan bahwa jawana, momen jawana 7 kali itu, arti dari jawana itu seperti lari cepat gitu loh. Seseorang yang lari kenceng gitu, ya, lari kenceng. Artinya apa? Pada saat dia merespon bereaksi terhadap objeknya, ya, dia lari merespon bereaksi selama 7 momen dari jawana tersebut, jawana itu, ya. Nah, nanti di bab kelima Anda akan diajarkan bahwa ini kan karma tadi, ya enggak, ada 7 jawana kan, karma. Dari 7 jawana itu, jawana yang pertama sebagai karma, kalau berbuah dia harus berbuah di kehidupan yang sama dengan karma itu dilakukan. Jawana yang ketujuh yang terakhir, kalau berbuah dia akan berbuah di kehidupan setelah ini, persis setelah ini. 5 jawana yang di tengah sebagai karma, kalau harus berbuah dia akan berbuah di kehidupan yang ketiga setelah ini. Ini kehidupan 1, kehidupan kedua berikutnya, kehidupan ketiga berikutnya lagi. Jadi hanya bisa berbuah mulai di kehidupan ketiga sampai tidak terbatas. Makanya hati-hati dengan karma, ya. Karma sepele kelihatannya itu, tapi yang mungkin kita anggap sebagai karma yang biasa-biasa saja, tetapi kekuatannya itu bisa memberikan buah hasil tidak terbatas sampai kapanpun. Bahkan banyak kan cerita-cerita karma buruk yang dilakukan seseorang baru berbuah setelah menjadi arahat di kitab suci kita. Padahal karma itu dilakukan di zaman Buddha sebelumnya, baru berbuah kali ini setelah dia menjadi arahat kan. Termasuk Buddha sendiri kan sering memetik buah karma buruk yang dilakukan mungkin ribuan tahun sebelumnya kan, ya. Jadi hati-hati dengan karma-karma, khususnya karma buruk, ya. Kita harus berusaha untuk menghindarinya. Nah, tadi saya katakan jawana itu tidak terikat pada objek. Berarti sekarang pertanyaannya Anda mulai harus bertanya, berpikir, lalu apa yang menentukan jawana ini supaya positif atau negatif? Supaya bisa kusala atau akusala, yang menentukan jawananya apa?
Yoniso manasikara. Apa itu yoniso manasikara? Sikap batin yang bijaksana, sikap batin yang benar, yaitu apa? Senantiasa merenungkan apapun yang kita alami itu adalah fenomena yang anicca, dukkha, anatta. Kalau Anda mengalami kejadian apapun, lihatlah bahwa yang Anda alami hanyalah sesuatu yang anicca, dukkha, dan anatta. Pada saat Anda melihat itu semua, maka jawana Anda kusala. Tapi kalau Anda terseret oleh objek dan malah terjebak pada waduh saya akan menderita selama-lamanya, nah itu aku salah. Atau saya akan bahagia selama-lamanya, itu loba mula cita. Saya tadi diskusi sama tim yang membuat buku kedua, ternyata kemelekatan itu tidak eksis di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tidak ada kata kemelekatan, yang ada pelekatan. Kita harus mengganti kemelekatan dengan pelekatan, ya. Yang ada hanyalah pelekatan. Ya, jadi dengan pengetahuan Abhidhamma, ya, hendaknya juga bisa membantu kehidupan Anda sehingga kualitasnya makin positif, yaitu salah satunya dengan terus-menerus mengembangkan keterampilan Anda untuk mengaplikasikan yoniso manasikara terhadap apapun yang masuk ke pintu panca indera, terhadap apapun yang Anda lihat. Oh, anicca dukkha anatta. Anda mendengar suara, lihat, dia hanyalah suara yang anicca, dukkha, dan anatta. Atau Anda mencium bau dengan hidung dan panca indera yang lain, semuanya hanya anicca, dukkha, anatta. Pikiran Anda, obsesi-obsesi Anda, semuanya juga anicca, dukkha, dan anatta, ya. Semua emosi-emosi kita, semua juga anicca, dukkha, dan anatta. Kemarahan kita, kebencian kita juga anicca, dukkha, dan anatta. Kebahagiaan kita juga anicca, dukkha, anatta, ya. Keberhasilan kita juga anicca, dukkha, anatta. Cinta kasih meta kita anicca, dukkha, anatta. Semua anicca, dukkha, anatta, ya. Dan yang menarik adalah pada saat kita persepsi kita bahwa semua fenomena itu anicca, dukkha, dan anatta, ternyata kebahagiaan menjadi semakin kuat dan stabil. Ya, maka kembangkanlah yoniso manasikara di dalam kehidupan Anda sehari-hari, ya. Nah, saya beri contoh lagi tentang bagaimana proses kognitif di pintu batin yang berbeda dengan pintu panca indera, ya. Yang pertama itu bawangga, kemudian bawangga bergetar, bawangga terputus, MDV itu mano dwara wajana, yang mengarahkan ke pintu batin, bukan ke pintu panca indera. Jadi langsung mengarahkan ke pintu batin, dan setelah itu batin kita merespon atau bereaksi, jawana, 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 7 kali lagi, kemudian tadaramana 2 kali, dan bawangga, arus bawangga lagi, ya. Saya sampaikan ini hanya untuk pengetahuan awal saja bahwa ada 2 proses kognitif di 2 pintu yang berbeda. Yang pertama adalah proses kognitif di pintu panca indera, yang kedua adalah proses kognitif di pintu batin. Jadi di dalam kehidupan sehari-hari, pada saat kita melihat, ya, di buku yang jilid pertama sudah saya sampaikan, pada saat kita melihat objek saat ini, ya, kita kemudian mendapat impresi, kesan terhadap objek yang kita lihat, sudah lenyap kan, tapi kelenyapannya itu masih kita ingat kan. Ingat kesan-kesan tadi kita masukkan di dalam hati, kemudian muncul proses kognitif pintu batin yang pertama, itu atau proses yang kedua, ya. Dia akan mulai melihat, tadi warnanya apa, misalkan, oh jubah, ya, warnanya merah gitu. Setelah itu yang ketiga, proses kognitif pintu batin akan mulai melihat keseluruhannya, oh itu tadi biku, ya. Sampai akhirnya yang kelima akan mengetahui secara penuh, oh itu Bante Keminda. Dan kemudian kita bereaksi, bisa dengan loba mula cita, bisa dengan mahakusala cita, ya. Baik, mari kita lihat. Ini sudah fungsi dari penyambung kelahiran kembali adalah menyambung, sudah. Kemudian fungsi dari bawangga juga sudah. Fungsi dari yang mengarahkan dan seterusnya hendaknya dirangkai atau diartikan dengan benar sesuai dengan penjelasan yang tadi sudah kita bahas, ya. Berarti
Yang mengarahkan ke pintu panca indera fungsinya apa? Mengarahkan. Ya. Kesadaran mata fungsinya apa? Melihat. Kesadaran telinga fungsinya mendengar. Kesadaran hidung mencium bau. Kemudian kesadaran lidah menikmati rasa, merasakan makanan, merasakan rasa gitu ya. Kemudian kesadaran tubuh fungsinya apa? Apa di situ? Menyentuh. Apa? Menyentuh kan? Ya, menyentuh. Kemudian yang menerima fungsinya menerima, yang menginvestigasi fungsinya menginvestigasi. Kemudian yang memutuskan fungsinya memutuskan. Jawana fungsinya apa? Jawana, impuls. Impuls ya. Kemudian tadaramana fungsinya apa? Mempertahankan objek. Bawangga fungsinya mempertahankan eksistensi. Cuti cita fungsinya memutus kehidupan, jatuh dari satu kehidupan, memutus. Ini fungsi dari impuls adalah, ini arti terjemahannya. Jawana itu seperti keadaan seseorang berlari cepat ya. Kemudian pada saat dia merespon ada objek atau bereaksi terhadap objek, dia akan berlari katakanlah sampai 7 langkah baru selesai menyelesaikan tugasnya. Ya, dan setelah itu berhenti, berubah menjadi tadaramana. Fungsi dari yang mempertahankan objek dikenal juga sebagai tat alambana, tadalambana, bukan tat aramana, sama tadaramana dan tat dalambana itu sama, adalah memperlakukan objek sebagai objek. Jadi objek yang sudah diambil oleh impuls tersebut, ya, artinya fungsi dari yang mempertahankan adalah mempertahankan objek yang sudah diambil oleh jawana. Jadi itu kata bahasa sekarangnya seperti itu. Kalau kita ikuti bahasa Palinya memang kadang, karena ini bahasa 2600 tahun yang lalu, jadi kadang itu sulit, tidak sesuai dengan logika berbahasa kita di zaman yang sekarang. Jadi fungsi dari yang mempertahankan objek atau tadaramana adalah mempertahankan objek yang sudah diambil oleh jawana. Kira-kira seperti itu ya. Fungsi dari kematian adalah kejatuhan dari satu kehidupan tertentu. Arti fungsi dari kematian ya memutus kehidupan, memutus satu kehidupan. Itu ya. Selanjutnya harap dibaca. Hendaknya dipahami bahwa mereka dibedakan berdasarkan tempatnya menjadi 10, dikarenakan tempatnya menjadi penyambung kelahiran kembali, faktor kehidupan yang mengarahkan kesadaran panca indera dan seterusnya. Ya baik, ini penjelasannya. Perbedaan dengan 14 fungsi terletak di kesadaran panca indera. Ada 5 kesadaran panca indera kan, diringkas, dikumpulkan di dalam satu tempat sebagai kesadaran panca indera. Berarti 14 dikurangi 5, 14 kurangi 4 kan berarti kan, tetap kan, karena 5 jadi 1. Jadi 10 tempat, kira-kira seperti itu. Meskipun menggunakan istilah dhana atau tempat, tetapi jangan Anda persepsikan bahwa arus kesadarannya itu seperti ini loh. Tap ada tempatnya sendiri-sendiri seperti ini, hanya untuk mempermudah kita, karena kita kan memanfaatkan ini ya 2 dimensi. Jadi ya mau tidak mau memang seolah-olah ada tempatnya sendiri-sendiri, tetapi sesungguhnya kesadaran itu ya seperti lampu pijar ini loh. Satu tempat aja gitu. Dia muncul lenyap, muncul lenyap, muncul lenyap, muncul lenyap, muncul lenyap terus. Ya, jangan dianggap ada 10 tempat seperti ini. Tempat atau dhana itu hanya salah satu cara yang dipakai oleh guru-guru kita di masa lalu ya, bahkan Buddha menggunakan juga kata dhana gitu untuk menjelaskan fenomena-fenomena tertentu. Jadi seolah-olah ada tempat-tempat yang berbeda, tetapi sesungguhnya arus kesadaran kita seperti lampu pijar ini. Muncul lenyap, muncul lenyap, muncul lenyap terus gitu. Ya. Gitu. Jadi dengan demikian dari 14 fungsi kita mendapatkan 10 fungsi. Lihat itu. Yang pertama patik sandi kan itu. Ya. Kemudian fungsi yang kedua apa?
bawangga. Fungsi yang ketiga awajana yang mengarahkan. Fungsi yang keempat kok pancadwara? Pancawinyana kan, kesadaran indrawi kan, itu terdiri dari 5 kesadaran, yaitu kesadaran mata, kesadaran telinga, kesadaran hidung, kesadaran lidah, dan kesadaran tubuh. Kemudian fungsi yang kelima apa? SMP sampaticana yang menerima. Yang keenam santi rana yang menginvestigasi. Yang berikutnya wotap pana atau yang memutuskan. Kemudian jawana, kemudian taddaramana, kemudian cuti cita. Jadi ada 10 ya. Catatan sebelum patisandi itu adalah proses kesadaran di kehidupan sebelumnya, saya sudah menjelaskan ya. Kemudian setelah cuti itu adalah proses kesadaran di kehidupan berikutnya ya. Kecuali seseorang telah mencapai tingkat kesucian arahat, di mana setelah cuti sudah tidak ada lagi kesinambungan kesadaran, padam, apinya padam ya. Lalu hancur berarti musnah kesadaran? Tidak musnah juga ya, energi tidak bisa dimusnahkan. Lalu kalau tidak musnah jadi apa ya? Itu rahasia arahat. Hanya disebutkan padam saja sih. Jadi padam, dia tidak berproses gitu. Karena kalau disebut hancur nanti kita terjebak pada pandangan salah ya. Ada pandangan salah tentang uceda didik ya. Jadi ada pandangan salah tentang kehancuran. Setelah satu kehidupan hancur, tidak ada sama sekali, itu pandangan salah ya. Nah jadi kita sudah dapat 10 kesadaran. Mari kita 10 fungsi. Mari kita lihat penjelasan berikutnya. 10 fungsi tersebut disusun berdasarkan tempatnya atau bahasa Palinya dhana ya. Yang pertama, tempat penyambung kelahiran kembali adalah tempat untuk penyambung kelahiran kembali. Hendaknya dipahami bahwa pada saat penyambung kelahiran kembali telah lenyap, bukan berarti akan tersedia tempat kosong yang telah ditinggalkannya. Tempat ini hanyalah istilah teknis untuk mempermudah kita memahami kesinambungan proses batin, patik sandi dhana. Paham ya? Kemudian yang berikutnya, 10 fungsi tersebut. Yang kedua, tempat untuk faktor kehidupan, bawangga dhana. Jadi kalau Anda saya beri pertanyaan, sebutkan 10 tempat dari fungsi-fungsi kesadaran. Anda harus menyebutnya tadi. Yang pertama apa? Patik sandi dhana, tempat untuk penyambung kelahiran kembali. Sekarang bawangga dhana, tempat untuk bawangga. Awajana dhana, tempat untuk yang mengarahkan. Pancawinyana dhana, tempat kesadaran panca indera, itu adalah tempat untuk 5 kesadaran panca indera ya. Kemudian yang kelima adalah tempat untuk yang menerima, sampaticana dhana. Yang keenam santirana dhana. Yang ketujuh wotapana dhana. Yang ke-8 jawana dhana. Yang ke-9 taddaramana dhana. Yang ke-10 cuti dhana ya. Jadi itu. Nah sebagai teaser kita selesaikan satu syair. Mari kita baca. Sehubungan dengan hal ini, 19 kesadaran berfungsi sebagai penyambung kelahiran kembali, faktor kehidupan dan kematian, yaitu 2 kesadaran investigasi yang disertai dengan ketenangan, 8 kesadaran resultan besar, dan 9 kesadaran resultan materi halus dan non-materi. Baik, jadi yang bisa berfungsi sebagai kesadaran penyambung kelahiran kembali dari 89 cita atau 121 itu hanya 19 kesadaran. Tidak semua bisa berfungsi sebagai kesadaran yang menyambung 2 kehidupan yang berurutan. Mari kita hitung. 19 tersebut adalah 2 santirana yang disertai dengan ketenangan. Artinya apa? 2 UPK santirana. Yang somanasa santirana tidak termasuk. Ada 3 santirana kan? Hanya 2.
yaitu yang UPK Santirana, yaitu yang kusala wipaka dan akusala wipaka dari ahituka cita atau kesadaran tanpa akar. Berarti kita sudah dapat 2. Kemudian plus 8 berarti 10 ya. Kesadaran resultan besar. Ini apa? Bahasa palinya Mahawipaka. Ini dari kelompok kesadaran mana? Kama Sobana, kesadaran indah lingkup indrawi. Ada berapa banyak kesadaran indah lingkup indrawi? 24. Dibagi menjadi berapa jenis? 3 jenis. Jenis pertama apa? Mahakusala. Jenis kedua Mahawipaka. Jenis ketiga Mahaki. Masing-masing terdiri dari berapa kesadaran? 8. Berarti tadi cocok 8 kesadaran resultan besar. Itu bisa berfungsi sebagai kesadaran penyambung kelahiran kembali. Nah, 10 jenis kesadaran penyambung kelahiran kembali ini adalah kesadaran penyambung kelahiran kembali di 11 alam lingkup indrawi. 10 kesadaran itu tadi tidak bisa memunculkan menyambung kelahiran dari satu kelahiran ke alam Brahma. Tidak bisa. Dia hanya bisa menyambung kelahiran kalau UPK Santirana yang akusala wipaka itu menyambung kelahiran menuju ke kelahiran di 4 alam rendah. Yang UPK Santirana akusala wipaka. Anda harus lengkap menyebutkannya. UPK Santirana yang kusala wipaka akan memunculkan kelahiran di mana? Ya, dewa rendah bisa. Kalaupun sebagai manusia, ini maaf, itu manusia yang cacat sejak lahir. Nanti di bab ke-4 atau ke-5 kita belajar ini. Ya, buta sejak lahir, ya, tuli sejak lahir, kemudian idiot sejak lahir. Nah, ini karena dia lahir dengan kesadaran penyambung kelahiran kembali yang ahituka, tidak cukup kuat untuk memunculkan indera mata atau indera telinga kalau misalkan dia tuli sejak lahir gitu, ya. Atau kalau mentally deranged gitu, kesadaran penyambung kelahiran kembalinya yang tanpa akar tidak cukup kuat untuk membentuk membentuk kualitas mentalnya supaya sempurna. Akhirnya dia idiot itu atau Down syndrome, kira-kira seperti itu ya. Nah, 8 yang berikutnya kesadaran mahawipaka itu adalah kesadaran penyambung kelahiran kembali untuk kelahiran di mana? Alam manusia dan 6 alam dewa surga. Ya. Nah, berarti kita sudah mendapat 10. 9 yang tersisa adalah 9 kesadaran resultan materi halus dan non materi. Ada berapa kesadaran resultan materi halus? Rupa wacara wipaka cita 5. Ada berapa kesadaran resultan non materi? 4. Ada 9 kan, berarti di total kan. Nah, Anda juga bisa menyebutnya begini, 9 kesadaran mahagata yang wipaka. Kan kolektif, secara kolektif kesadaran materi halus, rupa wacara cita dan arupa wacara cita secara kolektif disebut mahagata, gone to the great. Kenapa? Karena hanya mereka yang sudah mengembangkan meditasi sampai tingkat yang hebat yang bisa memunculkan kesadaran itu, gitu ya. Gone to the great, atau kesadaran itu hanya muncul pada batin seorang pertapa biku yang bermeditasi dan sudah mencapai pengalaman pencapaian meditatif yang sangat tinggi sekali. Maka disebut sebagai gone to mahagata, telah pergi ke yang besar, yang hebat, gitu, yang maha, gitu. Ya, jadi 9 kesadaran resultan materi halus dan non materi, kalau dia berfungsi sebagai kesadaran padik sandi, maka dia akan memunculkan kelahiran di alam Brahma yang terkait. Artinya kalau
yang sedang muncul adalah rupa wacara wipaka cita yang pertama, jana pertama kan berarti akan memunculkan kelahiran di alam Brahma jana yang pertama. Demikian seterusnya. Jadi dia berkaitan. Inilah mengapa di kelas tentang kesadaran di semester lalu di awal-awal kelas saya mengatakan bahwa Acarya Anuruddha telah membuat skema kesadaran 89 kesadaran sedemikian rupa sehingga mempermudah kita untuk belajar, dan juga nama-nama kesadaran tersebut itu sama mempunyai hubungan yang erat dengan struktur 31 alam kehidupan. Ya, misalkan kama wacara cita itu berhubungan dengan kama wacara bumi. Ya, alam kehidupan kama wacara, kama lingkup indrawi. Rupa wacara cita kaitannya erat dengan alam kehidupan di alam Brahma rupa wacara, alam Brahma materi halus. Arupa wacara cita berkaitan dengan alam kehidupan arupa, Brahma arupa. Dia berkaitan. Ya. Oleh karena itu kan definisi kesadaran, kalau Anda masih ingat apa definisi kama wacara cita? Definisinya adalah kesadaran yang biasanya muncul di alam lingkup indrawi. Apa definisi rupa wacara cita? Kesadaran yang biasanya muncul di alam Brahma materi halus. Ada kata biasanya. Ya, sering-seringnya muncul di sana, tapi bukan berarti dia tidak bisa muncul di tempat lain. Kalau Anda bermeditasi mencapai jana, maka Anda memunculkan kesadaran rupa wacara atau bahkan mungkin arupa wacara, tergantung dari pencapaian jana Anda. Ya, definisi arupa wacara cita adalah kesadaran yang sering-seringnya muncul di alam Brahma arupa. Lokutra cita, kesadaran yang melampaui dunia, melampaui 31 alam tadi, melampaui dunia pancakanda. Ya, berarti keluar dari samsara, merealisasi nibbana. Baik, saya rasa untuk kelas kita cukup. Sudah 1 jam. Tidak terasa, mau lanjut? Saya lanjutkan loh, sampai jam 11. Baik, saya rasa panitia akan ada sesuatu yang ingin disampaikan, maka kita cukupkan kelas kita. Terima kasih dan semoga Anda tidak kesulitan untuk menghafalkannya. Aduh.